guys, balik lagi nih bersama LPM TV. Kali ini LPM TV akan membahas sejarah singkat dan perjalanan karir tentang salah satu petinju terbaik bernama Manny Pacquiao. Siapa yang tidak kenal dengan sosok petinju yang satu ini? Ia adalah seorang petinju yang membawa nama Asia kian meroket di mata dunia. Selain staminanya yang baik, petinju ini pun memiliki kelincahan dan kecepatan pergerakan yang sangat luar biasa, sehingga semua lawannya pun menjadi kewalahan dibuatnya. Kelincahan dan kecepatannya itulah yang menjadikan petinju ini sangat digemari oleh para fans di seluruh dunia, guys. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya juga, oke? Tonton sampai habis ya. Emmanuel Davidran Pacquiao, atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Manny Pacquiao ini, lahir tepatnya pada tanggal 17 Desember 1978 di Kibawe, Filipina. Petinju profesional dan juga seorang politisi ini mendapat sebuah julukan bernama Pac-Man, yang mana nama Pac-Man itu diketahui adalah sebuah kombinasi dari namanya sendiri, yakni Pac untuk Pacquiao dan Man untuk Manny. Ia adalah seorang putra dari Rosalio Pacquiao dan Dionisia Dipadran Pacquiao, yang mana kedua orang tuanya itu diketahui telah berpisah pada saat Pac-Man masih duduk di bangku sekolah dasar. Pac-Man adalah anak keempat dari 6 bersaudara, yang mana salah satunya yakni bernama Alberto Bobby Pacquiao, yang juga seorang politikus dan mantan petinju profesional, guys. Ia menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di Saavedra Sawai, tepatnya di General Santos City. Akan tetapi sayangnya pada saat itu Pac-Man harus putus sekolah karena faktor ekonomi keluarganya yang sedang berada dalam garis kemiskinan. Dengan keadaan tersebut, maka mau tak mau ia pun harus ikut menanggung beban orang tua. Hingga akhirnya pada usia 12 tahun, Manny Pacquiao mulai diperkenalkan dengan olahraga tinju oleh pamannya yang bernama Sardo Mejia. Kemudian tak lama setelah itu, ia pun nekat mengikuti kompetisi tinju amatir demi mendapatkan uang untuk membeli makanan. Sehingga pada saat itu, ia tidak perlu lagi mengisi perutnya dengan air hangat. Kala itu, petarung yang keluar sebagai pemenang, maka ia akan mendapatkan uang sebesar 100 peso atau sekitar Rp62.000. Dan yang kalah, maka ia akan mendapatkan bayaran sebesar 50 peso atau sekitar Rp31.000. Saat itu, Pac-Man berpikir, walaupun ia kalah, uang tersebut bisa ia gunakan untuk membeli 1 kilogram beras dengan tujuan agar keluarganya bisa makan untuk sementara waktu. Oleh karena adanya hal tersebut, justru membuat petinju kelahiran 1978 itu membuatnya semakin termotivasi dengan terus berlatih agar bisa hidup lebih baik. Menurut kabar, kehidupan kelam Manny Pacquiao bahkan telah dirasakannya sejak ia kecil. Ketika ia berusia remaja, Pac-Man sempat hidup di pedalaman terpencil Filipina, yang mana pada saat itu Pac-Man hidup bersama kedua orang tua dan 3 saudaranya dalam sebuah rumah yang sempit.
Diketahui kabarnya pada saat itu keluarga Pac-Man bisa makan hanya dengan mengandalkan hasil alam, dan bahkan diceritakan pernah suatu ketika ia sempat kabur dari rumahnya sebab sang ayah telah memakan salah satu peliharaannya karena pada saat itu betul-betul sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dimakan. Ketika pergi dari rumah, itu membuat Pac-Man menjadi seorang gelandangan di pinggir jalan. Dan tentu saja, kala itu beberapa lembar kardus pun menjadi alas tidurnya. Namun walaupun begitu, hal tersebut tidak berlangsung lama, yang mana dengan keyakinan dan tekad yang bulat, kemudian Pac-Man pun memutuskan untuk kembali pulang ke tempat tinggalnya dan berjanji suatu saat nanti ia akan mengubah nasib keluarganya menjadi lebih baik. Hingga pada akhirnya, ia bersama sang paman melihat pertandingan tinju dari salah satu idolanya yang bernama Mike Tyson. Yang mana pada saat itu adalah sebuah awal dari perjalanan karir Pac-Man menjadi seorang petinju profesional. Kala itu, Pacquiao menyaksikan pertandingan antara Mike Tyson versus James Douglas, yang mana dalam pertandingan tersebut, Mike Tyson berhasil dikalahkan oleh James Douglas. Pada saat itu, pertarungan tersebut nampaknya tengah ramai diperbincangkan karena pertandingan tersebut adalah pertama kalinya Mike Tyson tumbang di atas ring. Namun, justru karena kekalahan itulah, Pac-Man merasa termotivasi untuk menjadi petinju kelas dunia sebagaimana idolanya yang bernama Mike Tyson. Selain Mike Tyson, diketahui petinju lincah ini juga sangat mengidolakan sosok master bela diri bernama Bruce Lee dan seorang petinju legend bernama Muhammad Ali sebagai inspirasinya untuk meraih sebuah kesuksesan. Singkat cerita, atas usaha, tekad dan kerja kerasnya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Ia sukses menjadi salah satu petinju terhebat atau sebagai petinju kedua yang berhasil meraih gelar di divisi berbeda setelah Oscar De La Hoya. Pada tahun 1990, sang paman mulai melatih Manny Pacquiao di sebuah pelatihan gym darurat, yang mana setelah berlangsung 6 bulan pelatihan, Pac-Man pun mulai bertinju di General Santos. Pada usia 15 tahun, ia dianggap sebagai sosok petinju junior terbaik di Filipina Selatan. Dan kemudian pada usia 16 tahun, tepatnya pada bulan Januari 1995, ia membuat debut tinju profesionalnya dalam kelas terbang junior. Sepanjang karirnya, tercatat ia berhasil mengalahkan petinju hebat lain seperti diantaranya Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez, Brandon Rios, Timothy Bradley, Oscar De La Hoya, Keith Thurman, dan lain-lain. Setelah sekian lama ia berjuang untuk meraih kesuksesan, akhirnya Pac-Man makin terkenal, yakni kala menerima tantangan dari salah satu petinju kelas dunia yang bernama Floyd Mayweather Jr., tepatnya pada tahun 2015 silam. Pada saat itu, status kedua petinju ini memang tengah bersinar. Kala itu, Mayweather Jr. telah bertanding sebanyak 47 kali tanpa kalah. Sementara, Pac-Man telah memiliki rekor sebanyak 57 kali menang, 5 kali imbang, dan 2 kali kalah. Seperti
Seperti yang kita tahu, hasil pertandingan antara Mayweather versus Pacman kala itu berhasil dimenangkan oleh Mayweather pada ronde ke-12 dengan sistem perhitungan. Yang mana saat itu Mayweather berhasil mengalahkan Manny Pacquiao dengan skor 118-110, 116-112, dan 116-112. Meskipun saat itu ia menerima kekalahan, namun setidaknya Pacman berhasil menerima bayaran, yakni sebesar 100 juta dolar Amerika atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Ingat guys, semua yang didapatkan oleh Pacman tersebut bukanlah suatu hal yang dihasilkan secara instan. Ia berhasil mendapatkan semua itu tentu dengan perjuangan dan jerih payah yang sangat luar biasa. Kalian tahu, hebatnya walaupun dikenal sebagai seorang petinju kenamaan yang memiliki harta berlimpah, hal tersebut nampaknya tak sama sekali membuat pria berusia 42 tahun ini berubah menjadi sosok yang angkuh dan sombong. Ia telah menjelma menjadi sosok petinju yang amat dermawan karena kerap membantu masyarakat miskin. Nah, salah satu bukti nyata sikap kedermawanannya ialah saat Pacman membangun 1000 rumah untuk diberikan secara cuma-cuma kepada warga miskin Filipina di tahun 2016. Yang mana hal itu ia lakukan sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang telah ia dapat dan tak pernah lupa dari mana dulu ia berasal. Ia berkata, "Saya sangat bangga karena saya telah berhasil membantu dan memberi rumah gratis kepada warga Filipina di Provinsi Sarangani. Semua itu adalah hasil dari uang pribadi saya sendiri, karena saya pun pernah merasakan dengan apa yang mereka rasakan. Dulu saya pernah berada di posisi mereka, dan saya kini ingin membantunya." Tak sampai di situ, setiap kali Manny Pacquiao berhasil memenangkan pertarungan, maka ketika pulang, ia akan memberikan makanan pada ribuan masyarakat miskin. Kebaikan Pacman yang telah disebutkan tadi itu hanyalah salah satu dari sekian banyak kedermawanan yang dilakukan oleh petinju tersebut. Oleh karena itu, maka tak heran jika sosok petinju bernama Manny Pacquiao ini dianggap sebagai ikon pahlawan di negaranya sendiri. Nah, semua yang dialami oleh Pacman tersebut semoga menjadi sebuah pelajaran hidup untuk kita, bahwasannya teruslah berjuang dengan apa yang kita cita-citakan dengan penuh tekad dan kerja keras. Niscaya apabila kita bersungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, maka kelak semua itu akan terwujud. Dan apabila semua itu telah terwujud, maka bantulah mereka yang sedang berjuang sebagaimana kita dulu guys, oke? Nah, itulah sedikit ulasan sejarah singkat dan perjalanan karir tentang salah satu petinju terbaik bernama Manny Pacquiao versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Terima kasih.